Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yosi Amaria dari Prodi Perjalanan Wisata angkatan 23 kelas 1B. Di sini saya akan membahas tentang studi lintas budaya. Mengapa sih kita sebagai mahasiswa perjalanan wisata harus mempelajari studi lintas budaya? Jadi, studi lintas budaya adalah pelajaran yang penting untuk kita. Selain untuk memahami apa itu budaya kita juga dapat memahami budaya dari luar. Guna kita mempelajari studi lintas budaya untuk mengurangi culture shock dan juga melakukan toleransi. Budaya, apa sih itu budaya? Budaya adalah suatu kegiatan yang sudah termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, dan juga suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok dan diturun-temurunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Budaya itu berdampak pada pengetahuan, attitude, dan juga skill. Mengapa berdampak pada pengetahuan? Jadi, ketika kita memiliki banyak pengetahuan tentang budaya, itu dapat mengintegrasikan budaya secara luas. Kita juga jadi lebih banyak tahu bagaimana budaya-budaya yang ada pada dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, pada attitude. Yang namanya budaya itu pasti memiliki keanekaragaman, memiliki perbedaan. Maka dari itu, attitude kita pasti dituntut untuk saling menghargai, saling toleransi, dan juga saling berempati. Selanjutnya adalah skill. Jadi, ketika kita mengetahui banyak sekali pengetahuan tentang kebudayaan, itu akan menuntut kita untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri, untuk menjelaskan sesuatu kebudayaan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Apabila kita membawa tamu, itu pasti kita menjelaskan tentang kebudayaan yang ada di tempat-tempat tersebut, seperti itu. Dan kenapa sih kita harus mempelajari budaya? Jadi, ketika kita mempelajari tentang budaya, itu kita dapat mengekspos budaya apa sih yang ada di Indonesia. Kita juga dapat memahami dan memberitahukan atau menginformasikan kepada masyarakat lokal yang ingin tahu tentang keberagaman budaya yang ada pada luar negeri. Kita juga dapat menghindari culture shock. Selanjutnya, ketika kita membahas tentang budaya, pasti tak luput dengan bahasa. Apa sih itu bahasa? Jadi, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh kelompok sosial untuk berkomunikasi. Dan karakter-karakter bahasa diantaranya ada sistematik, systemic, semiotic, sound and voice, arbitrary, meaningful, unique, universal, produktif, variatis, dinamik, dan human. Jadi bahasa adalah simbol untuk suatu masyarakat berkomunikasi dan mengidentifikasikan seseorang, dan juga bahasa tidak dapat dipisahkan dengan budaya dan tidak bisa saling menyalahkan bahasa dan budaya satu sama lain. Nah, setelah kita mempelajari apa itu tentang budaya secara singkat, kita akan masuk ke kebudayaan. Apa sih itu kebudayaan? Kebudayaan adalah sistem ide, gagasan, dan tindakan atau serta hasil karya yang disepakati oleh masyarakat dan diturun-temurunkan dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Jadi suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang disepakati oleh semuanya dan terus dilakukan sehingga mereka menurunkan itu ke anak cucu mereka, generasi-generasi mereka selanjutnya. Itu yang dinamakan dengan kebudayaan. Dan kebudayaan itu dibagi menjadi dua, material dan imaterial. Material itu adalah kebudayaan yang berwujud, contohnya seperti rumah adat, seperti tari, seperti pakaian. Maksud saya adalah pakaian adat. Kalau imaterial itu adalah seperti filosofi, lagu, mitos, dongeng. Itu semua termasuk ke imaterial. Kebudayaan memiliki dua tipe, yaitu subjektif dan objektif. Apa sih itu? Subjektif adalah yang sifatnya batin, contohnya seperti perasaan, idealisme, itu termasuk ke subjektif. Selain itu ada objektif. Objektif yaitu yang sifatnya itu lahir atau hadir. Jadi contohnya seperti upacara, lembaga sosial, seni rupa, seni suara, dan lain-lain.
Selanjutnya tentang elemen kebudayaan, yang pertama itu ada pengetahuan. Jadi bagaimana sih cara suatu kelompok itu mengetahui tentang hewan, tumbuhan, dan juga waktu, perilaku untuk mereka bertahan hidup. Selain itu juga ada tentang teknologi, bagaimana cara masyarakat itu mengelola suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti sandang, pangan, papan. Dan juga ada elemen kemasyarakatan, bagaimana cara mereka tuh membentuk suatu adat istiadat untuk mereka bertahan hidup. Juga ada bahasa, seperti yang tadi saya jelaskan, bahasa itu adalah alat yang paling efektif untuk digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi. Juga ada agama, unsur penting dalam kebudayaan sebagai kepercayaan. Juga ada mata pencarian. Mata pencarian itu sesuai dengan letak geografis. Jadi yang biasanya masyarakat tinggal di dataran yang tinggi itu mata pencariannya sebagai petani, dan juga masyarakat yang tinggal di dataran rendah itu sebagai nelayan biasanya. Juga ada elemen kesenian. Macam-macam ya, seni itu ada seni musik, seni rupa, seni tari, seni teater, dan lain sebagainya. Jadi, studi lintas budaya juga berhubungan dengan yang namanya stereotip, yang mana stereotip sendiri memiliki arti adalah sudut pandang. Jadi, ketika kita berada dan memahami apa itu kebudayaan, itu kita pasti memiliki sudut pandang yang berbeda. Contohnya seperti stereotip kita kepada orang Lampung, itu pasti orang Lampung dikenal dengan kalau bicara itu nadanya yang terlalu tinggi dan juga galak. Begitupun dengan stereotip kita kepada orang Jawa. Orang Jawa itu memiliki stereotip yang dimana mereka itu ketika berbicara sangat anggun, sangat pelan, sangat halus seperti itu. Itu adalah contoh dari stereotip. Jadi teman-teman, budaya dan kebudayaan yang ada pada studi lintas budaya itu mengajarkan kita untuk mengetahui bagaimana keadaan budaya kita, apa saja yang ada pada budaya kita, dan mengenalkan bagaimana sih cara kita memahami budaya kita turun-temurun, budaya apa yang diturun-temurunkan kepada kita itu kepada masyarakat-masyarakat luar, seperti contohnya seperti orang-orang asing yang datang dan ingin mengetahui kebudayaan kita. Juga kita dapat mempelajari bagaimana kebudayaan dan keanekaragaman yang ada pada negara-negara asing seperti itu. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang studi lintas budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.